Halo, apa kabar Anda semua? Kan ketemu kita di awal pekan ya, dan sepanjang pekan kemarin itu, bahkan sampai hari libur ya, hari Ahad itu tetap saja tensi politik itu naiknya tinggi gitu ya. Ada beberapa momen penting memang kalau hari Ahad kemarin itu hadirnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang ini merupakan kunjungan pertama ke luar negeri beliau setelah beliau terpilih jadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi yang saya agak kaget ini Bung Rocky kan yang nyambut itu Pak Menteri PUPR ya. Agak aneh ini ada Iya, Menteri betul. Menteri PUPR menyambut menyambut Perdana Menteri hadir, dan tapi kemudian muncul statement dari PUPR karena kemungkinan Pak Jokowi akan membicara dengan Pak Anwar Ibrahim ini akan membicarakan soal investasi Malaysia di ibu kota negara baru. Masih saya agak mikir-mikir juga ini satu berita juga menarik. Pak Mahfud terus ribut terus dengan Bang Rizal Ramli gitu ya, masih terus berlanjut. Sekarang bukan tweet war lagi nih, saya kira udah apa ini ya. Udah war apa ini. Terus Pak Mahfud juga menjelaskan soal kenapa undang-undang Perpu itu Cipta Kerja itu diceritakan. Pokoknya intinya bahwa itu sebenarnya pemerintah karena memikirkan betul kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat lah gitu. Nah, mari kita omongin beberapa berita itu. Di samping itu PDIP juga sedang dikeroyok ini oleh 8 partai yang lain berkaitan proporsional terbuka dan tertutup itu, Bung Rocky. Itu soal pertama soal uh, Presiden Perdana Menteri Malaysia yang baru kan itu alasan yang mengada-ada Ya, karena ya. mau membicarakan investasi infrastruktur maka yang jemput adalah Menteri PUPR itu. Bagaimana kalau misalnya Anwar Ibrahim ternyata mau bicara soal pertanian? Nanti diganti tuh yang jemput kan Menteri Pertanian kira-kira begitu. Gimana Hmm. kalau setelah bertemu Anwar Ibrahim bilang, oh saya mau ngomong soal perikanan aja deh. Hmm. Jadi nggak ada semacam protokoler yang menghormati tamu tuh. Ya, Kan ya, ya. minimal ada Pak Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri, Wakil Presiden tuh, Yes, yes, ya, atau ya. ya Pak Mahfud sendiri kan dalam ini kan menteri yang sangat teknis. Kan itu Ya, bukan sesuatu betul. yang Hmm. yang menyebabkan kita oh ya itu ya Menteri PUPR memang itu menteri yang aktif, tapi kan bukan dalam kapasitas untuk mewakili semacam elegansi negara gitu, Hmm. uh, untuk menyambut tamu pertama dan kita hargai betul-betul perjuangan Anwar Ibrahim. Dia bukan sekedar tamu, dia itu sahabat bangsa Indonesia itu. Banyak betul Hmm. LSM yang bersahabat dengan Anwar Ibrahim itu. Ya. Dan kalau LSM datang ke Malaysia itu dianggap sebagai teman aja oleh Pak Anwar Ibrahim tuh. Hmm. Dan ustadz-ustadz juga berkunjung ke situ dan dianggap sebagai keluarga. Jadi terlalu terlalu dangkal sebetulnya. Ini yang sering saya katakan, kok nggak ada semacam etika diplomasi ya pada Ya, ya, negara ya. itu. Itu negara sahabat yang betul-betul ada di depan mata kita. Itulah itu semacam ya kedunguan diplomasi Indonesia ya. Yang Hmm. pasti rakyat Malaysia akan nilai kok menteri menteri Ya, urusan jalan tol yang ya, yang jemput, ya urusan apa itu? ya. Udah itu catatan aja dalam sejarah diplomasi itu tidak etis, sangat tidak etis itu. Ya, 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 ya. Yang kedua kita coba lihat tentang Pak Mahfud yang masih berupaya membela uh, Perpu ini. Betul. Jadi makin lama makin dangkal keterangan istana tuh. Oh ini demi rakyat. Kalau demi rakyat, rakyat justru bisa bilang gitu nggak urgen buat kita itu omnibus Hmm. law gitu. Hmm. Ditunda aja, mending Hmm. beri kami dulu makanan tuh. Nanti juga kita persoalkan belakangan begitu. Hmm. Omnibus law itu udah direvisi oleh Presiden Jokowi Hmm. dalam jangka 2 tahun. Jadi berbagai macam alasan. Apa kedaruratan di situ demi rakyat? Semuanya demi rakyat gitu. Hmm. Apa yang bukan demi rakyat? Jadi Pak Mahfud juga kehilangan kecerdasan akademis atau bahkan kecerdasan etis untuk memberi sikap itu. Pasti beliau tahu bahwa itu buruk karena itu dari awal sudah betul Pak Mahfud punya posisi. Kalau saya ada di luar pasti juga saya kritik. Jadi nggak usah tambah-tambah deh. Nanti Udah cukup ya, udah titik situ aja ya. cukup lah di situ. Pak Mahfud juga nyari gara-gara terus sih itu. Padahal udahlah orang udah mengerti bahwa oke, Mahfud MD benar bahwa dia ada di dalam, dia menyesal ada di dalam. Dan orang udah maafin lah, mengerti lah bahwa nggak mungkin Pak Mahfud keluar karena kalau Pak Mahfud keluar mungkin runtuh kabinet itu. Tetapi orang tetap nilai bahwa persaingan bukan persaingan percakapan di istana itu nggak pernah final.
Jadi makin Pak Mahfud ngomong, makin kita tahu atau masyarakat sipil tahu bahwa memang nggak ada alasan. Karena alasan Pak Jokowi adalah perang Ukraina. Alasan Pak Wakil Presiden adalah demi oligarki itu. Investor ya. Sekarang alasan Pak Mahfud kan demi rakyat, kan beda jauh kan. Demi oligarki bilang sekarang demi rakyat. Jadi kelihatan bahwa orkestrasi itu kayak orkestrasi yang nggak ada partitur, berantakan udah. Jadi saya kira itu, dan itu yang menyebabkan orang akhirnya mengincar terus Pak Mahfud. Akibatnya Pak Mahfud nggak bisa kerja karena layanin Twitter melulu kan. Jadi itu sebetulnya. Jadi mungkin mesti dikatakan apa alasan dibuatkannya Perpu itu ya untuk menghalangi tweet war sebetulnya. Tapi yang terjadi adalah tweet war. Ya. Oke. Karena kata Pak Mahfud kan, nah ini penting kita kutip dengan benar pernyataannya Pak Mahfud. Jangan sampai nanti kita disalahin seperti Bang Rizal Ramli gitu ya. Tidak memahami konteks persoalannya. Pak Mahfud menyatakan melindungi rakyat itu karena kata dia, kenapa kemarin beliau tidak mau menyatakan kalau dia di luar kabinet dia akan juga ikut protes. Tapi karena beliau hadir di dalam rapat kabinet, jadi tahu, dia bocorkan bahwa ada penilaian dari lembaga-lembaga internasional gitu, IMF dan kawan-kawan gitu namanya dia menyebutnya itu kan, IMF, Bank Dunia dan sebagainya, yang menyebut bahwa ini ekonomi kita itu tidak akan tumbuh seperti yang diprediksikan. Nah ini lagi-lagi kita jadi bingung karena di satu sisi kan Bu Sri Mulyani sangat confidence gitu dalam outlook tahun 2023, sangat percaya diri banget kan gitu. Jadi kalau ekonomi nggak akan tumbuh, artinya Presiden gagal untuk mengerahkan kapasitas anggaran kita untuk menumbuhkan ekonomi. Kan fungsi growth itu kan fungsi anggaran aja tuh. Jadi sebetulnya bilang aja bahwa Presiden Jokowi gagal untuk mengkonsolidasi anggaran untuk mendorong growth. Dengan kata lain, ya nggak ada yang bisa dibuat oleh pemerintah. Padahal pemerintah justru klaim bahwa Indonesia tumbuh jauh di atas negara lain di masa COVID itu. Kenapa itu yang nggak dijadikan alasan? Jadi terus bertentangan. Jadi sekali lagi ini kehilangan smartness lah, kehilangan kecerdasan pada Pak Mahfud. Karena mesti melayani banyak hal. Jadi mending Pak Mahfud diam dan katakan aja, kan saya udah bilang kalau saya di luar saya ikut protes. Nah kalau saya di dalam ya saya diam aja tuh. Justru karena Mahfud ngoceh terus, lalu orang mulai mengintai di mana kesalahannya lagi tuh. Jadi begitulah, sebagai sahabat kita hanya ingin. Saya memahami betul bagaimana kecemasan dan kegelisahan Pak Mahfud. Jadi mungkin dalam 2-3 hari Pak Mahfud akan katakan, ya pada akhirnya saya putuskan untuk bersama-sama dengan kalian di luar. Maka saya akan keluar dari kabinet. Wah, kalau itu elektabilitas naik. Kalau Pak Mahfud lakukan itu, semua partai akan mengincar Pak Mahfud untuk jadi calon presiden itu kan. Coba taruhan sama saya itu. Mahfud keluar dari kabinet 2 hari lagi, 4 hari lagi semua parpol mendekat pada Pak Mahfud. Karena orang nyari integritas sekarang tuh. Itu intinya. Nah kalau Pak Mahfud keluar, ya yang ikut keluar nomor 2 pasti Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani mau keluar tapi dia tunggu Mahfud MD keluar supaya ada alasan. Saya tahu mereka berdua suka WA. Kapan keluarnya Pak Mahfud? Iya, ya itu kan. Jadi itu keadaan di istana itu dengan mudah saja tuh ke badai di secangkir kopi di meja-meja para menteri itu. Semua sebetulnya menunggu ada satu menteri aja keluar. Maka rombongan akan keluar kok, taruhan sama saya itu. Nomor 1 keluar pasti, kalau Mahfud keluar, nomor 2 keluar Ibu Mega. Nomor 3 keluar saya kira Menteri Kesehatan. Nomor 4 keluar saya kira Erlangga tuh. Begitu. Jadi udah itu saya berani taruhan. Itu sikap etis Pak Mahfud ditunggu oleh masyarakat akademis, oleh masyarakat sipil, juga ditunggu oleh kerabat-kerabat di istana tuh, di kabinet itu. Oke, ini saya kira prediksi awal tahun yang paling berani ini. Ya, oke, mari kita Mega lagi nyari presiden. Siapa? Ibu Mega kan lagi cari. Ibu Mega kan mau capres kan, pasti beliau lagi nyari wakil presiden yang paling tepat ya Ibu Mega dan Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud bisa jadi wakil Ibu Mega untuk bersaing dengan Pak Prabowo, bersaing dengan Ganjar, dan bersaing dengan Anies, kan lebih lengkap kan. Jadi kalau Mahfud keluar, dia pasti diincar oleh banyak capres. Capres pertama yang akan melamar Pak Mahfud ada pasti Ibu Mega, itu langsung bisa saya.
Ya, ya. Dan Jaksa itu dijamin tidak akan di PHP lagi ya, Bung Rocky ya. Enggak, itu resmi udah tuh, karena rakyat akan anggap bahwa PDIP pulih kembali kesadaran nasionalismenya, dan Pak Mahfud pulih kembali kesadaran etis Yunto akademisnya. Maka bergabunglah antara nasionalisme ke PDIP dan Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud kan captive marketnya udah ada kan, kalangan NU kan. Jadi dengan mudah sebetulnya NU dan nasionalis bergabung melalui figur Megawati dan Mahfud MD. Nah, itu yang mesti kita sodorkan sebagai alternatif presiden dan calon wakil. Ya, 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 ya. Oke, kalau gitu topiknya saya switch ini karena udah kadang ngomong soal capres ya. Nanti kita ngomongin yang soal dikeroyok tadi ya. Saya terus ngomongin lagi ini soal kelihatannya kok PDIP jadi agak serius ya menggoreng isu Ibu Megawati menjadi calon wakil presiden, dan saya nggak yakin itu Eriko Saturdaga itu berani bicara seperti itu tanpa ada blessing gitu, walaupun dia kesannya ditanya gitu ya. Iya, kan kita ngerti faksi-faksi di dalam PDIP. Ada faksi nasionalis tulen, ada faksi wilayah sekuler agama ini, Protestan, Katolik segala macam. Dan semua menganggap bahwa keadaan PDIP sebetulnya kehilangan grip pada kelompok-kelompok ini. Entah kelompok nasionalis yang sebagian mungkin pergi ke Ganjar, ada kelompok Kristen, kelompok Katolik di situ tuh yang berupaya untuk menjadi successor dari Megawati, dan itu menimbulkan ketegangan internal. Dan saya kira Ibu Mega paham itu, dia bisa baca dengan mata batinnya, wah ini bisa berantakan partai ini. Jadi Ibu Mega saya kira kasih sinyal memang melalui salah satu kadernya supaya diucapkan itu, supaya ada alasan untuk survei. Kan begitu cara berpikirnya. Karena kita sama sekali kan agak ajaib, kenapa ya Ibu Mega menunda terus. Jadi berarti Ibu Mega yang menginginkan supaya tidak terjadi perdebatan lagi tentang PDIP, yang mending Ibu Meganya sendiri. Dari dulu sebenarnya kita udah usulkan begitu. Jadi setahun lalu saya udah berpikir kenapa nggak Ibu Mega aja. Kan saya hitung-hitung, ya kan Mbak Puan susah untuk di-train dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian juga saya anggap bahwa Ganjar nggak mungkin bisa ditundukkan Ibu Mega kalau Presiden Jokowi masih mengincar kursi Ketua Umum PDIP. Kan Jokowi pasti di kepalanya itu maunya jadi Ketua Umum PDIP supaya dia punya partai untuk mempertahankan legasinya tuh, supaya kaderisasi tokoh-tokoh yang berpengaruh di bawah Presiden Jokowi sekarang bisa ikut mengurus partai itu. Jadi ketegangan itu yang memungkinkan akhirnya mungkin Ibu Mega merasa ya udahlah saya aja tuh. Dan darah politik Ibu Mega kan nggak pernah membeku, dan itu mengalir terus melalui ucapan-ucapan beliau. Jadi kalau kita bayangkan kenapa Ibu Mega dalam mungkin 2 bulan ini jarang ngomong, saya kira dia lagi berpikir keras tentang potensi dia untuk memimpin kembali bangsa ini yang lagi berantakan. Kalau dari segi itu kita dukung. Ya, ya, kan sinyal-sinyal itu udah bolak-balik disampaikan oleh Hasto Kristianto Sekjen bahwa akan ada kejutan ya nanti pada ulang tahun PDIP, dan banyak pengamat kemudian menunjukkan wah ini kelihatannya ini pilihannya antara Puan atau Ganjar gitu, dan tentu saja surveyor menjagokan Ganjar gitu. Tapi saya kira kalau antara misalnya katakanlah Ganjar yang dicalonkan atau Puan yang dicalonkan bukan kejutan ya kan, memang nama-nama itu yang selama ini sudah disebut-sebut kan gitu. Ya orang berhitung dari awal apa kejutannya. Kalau Ganjar ya memang Ganjar udah di depan. Kalau Puan ya memang Puan yang alternatif terakhir dari Tras Soekarno kan. Jadi orang juga menganggap bahwa pasti ada sesuatu tuh. Sangat mungkin juga Ahok namanya ada di daftar itu. Kira-kira itu namanya kejutan. Bring Ahok back ke dalam politik itu. Karena dia juga jadi jembatan kepentingan oligarki dengan PDIP itu. Jadi sebetulnya yang sebagai kejutan itu ya dengan mudah kita hitung lah. Artinya selama Ibu Mega tidak bisa menundukkan Pak Jokowi, demikian sebaliknya Jokowi nggak mungkin mengambil alih PDIP, maka kejutan mesti dibuat supaya orang ngerti bahwa duel itu akan berakhir dengan keputusan Ibu Mega akan memimpin sendiri pencalonan dirinya, akan memimpin kembali PDIP dengan dalil yang kuat bahwa lebih baik PDIP itu ya mungkin akan mengalami problem internal daripada problem internal itu diambil alih oleh orang semacam Jokowi itu kan begitu. Jadi saya kira Ibu Mega mulai merasa bahwa Pak Jokowi memang bukan kader yang baik, kira-kira begitu. Karena Pak Jokowi tetap nggak mau tunduk pada keputusan Ibu Mega bahwa jangan sekali-sekali
Pak Jokowi itu sebagai kader PDIP itu mendahului keputusan Ibu Mega. Saya kira kembali pulih integritas Ibu Mega, sehingga udah kita dukung aja bahwa Ibu Mega mencalonkan diri dan Pak Prabowo mencalonkan diri, sehingga Pak Prabowo nggak berpikir lagi bahwa akan ada Puan sebagai wakil presidennya, kan lebih enak itu kan, lebih fair. Akibatnya apa? Ya Pak Prabowo lebih fokus bersaing dengan Sandiaga Uno, kira-kira begitu. Oke, oke. Nah ini menarik karena Eriko misalnya sekarang menyatakan bahwa kalau perlu dibikin survei, tapi surveinya respondennya nggak 1.200 tapi sampai 50.000 orang gitu. Ini kan dia nyindir hasil survei lah, saya kira kan begitu yang. Ya itu sebetulnya survei 1.200 itu standar kemasuk akalan survei, itu kan udah ada parameter. 1.200 kalau kita mengambil samplingnya benar itu pasti representatif. Yang nggak representatif adalah hasil dari 1.200 itu yang kemudian dimanipulasi melalui margin of error, yang sana dikurangi, yang sini ditambahin, kan kira-kira begitu. Jadi itu sebetulnya bahaya dari tadi politik survei. Tetapi tentu 50.000 responden itu bukan angka akademis, itu hanya untuk menunjukkan bahwa bahkan ketika 50.000 aja itu bakal nggak ada yang bisa nantangin tuh. Kira-kira itu intinya. Jadi kelihatannya memang masuk akal bahwa ada PDIP sedang mempersiapkan sesuatu 2 hari lagi menjelang hari ulang tahunnya. Yes, oke. 1 hari, tanggal 10 ya. Kan hari ini tanggal 9 ya. Besok. Bung Rocky. Jadi ya. Kan ada kejutannya. Jadi kita tunggu saja, dan saya kira kalau memang serius Ibu Megawati untuk mencalonkan kembali, ya saya kira welcome gitu ya, selamat datang, welcome to the jungle lah ya. Bung Rocky ya. Ini momentum kalau Ibu Mega sekarang, kalau nunda-nunda lagi justru akan menurun. Justru dalam keadaan krisis, situasi kritis, ada perpu segala macam, ada keinginan untuk menunda pemilu, Ibu Mega bilang enggak, kita mulai sekarang dan saya akan maju. Oh, itu dikumpulkan kembali energi yang pernah dimiliki PDIP beberapa tahun lalu. Yes, oke. Dan kita akan support semuanya dengan 0%, ya, Bung Rocky. Ya, Ibu Mega jangan lupa, walaupun Anda udah punya 20%, tapi ucapkanlah bahwa demi 0% di masa depan, saya mencalonkan diri. Oke, thank you, Bung Rocky. Dan nanti kalau gitu, perbincangan soal tadi yang di PDI dikeroyok rame-rame oleh 8 partai itu kita bicarakan nanti sore ya. Jangan lupa, jadi ikutin perbincangan kita nanti sore. Tadinya saya mau topiknya sekarang ini, tapi karena tadi tiba-tiba ngalir ke sana, saya ikuti aja Bung Rocky kemana mengalir. Oke, kita ketemu lagi ya. Itu isunya 11-12. Itunya 11-12 ya. Oke. Jangan lupa ya, nanti sore gabung lagi, kita akan berbincang soal pengeroyokan itu tadi ya. Oke. Terima kasih Bung Rocky.